warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Bu Dena untuk mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di minggu ini kita akan memasuki pelajaran bahasa Indonesia bab 2 tentang teks narasi. Yang pertama yaitu memahami dan mencipta cerita fantasi. Yang harus kita ketahui yaitu KD33 mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. KD43-nya menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah, nanti kamu akan ditugaskan untuk menceritakan kembali sebuah teks narasi, tapi dalam bentuk tulisan ya. Teks narasi atau cerita fantasi. Teks narasi itu juga bisa bermacam-macam, ada bermacam-macam. Nah, salah satunya itu adalah cerita fantasi. Nah, yang akan kita pelajari di bab ini hanya cerita fantasinya saja. Oke, apa sih itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah suatu karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, tetapi memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Jadi, cerita fantasi itu hanyalah sekedar khayalan. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fantasi. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, ide cerita yang terbuka atau berisi keajaiban. Biasanya itu temanya itu bersifat magic, supernatural atau futuristik. Futuristik di sini maksudnya tertuju ke masa depan. Contohnya cerita tentang penjelajah waktu atau tentang sains biasanya. Nah, cerita berisi keajaiban ini salah satu contohnya adalah itu film Sintong. Nah, itu berisi banyak keajaiban yang tidak mungkin dialami dalam kenyataan. Tokoh yang unik. Nah, tokoh-tokoh dalam cerita fantasi itu biasanya bersifat unik. Mereka memiliki kekuatan-kekuatan super tertentu atau bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Fiksi atau khayalan. Nah, cerita fantasi ini biasanya pasti bersifat fiksi. Selanjutnya, latar yang bervariasi. Nah, misalnya ini latar tempat ya, contohnya latar tempat dalam film serial Tinkerbell itu diceritakan seorang gadis bernama Wendy hidup di sebuah kota. Nah, tiba-tiba dia berada di negeri dongeng, ya di negerinya peri. Nah, seperti itu. Jadi ada macam-macam perubahan latar itu juga sangat berpengaruh di cerita ini. Bisa saja tokoh utamanya nanti berpindah dari latar satu ke latar selanjutnya, dan itu tidak sangat berbeda sekali latarnya. Oke, yang selanjutnya ada bahasa. Bahasa dalam cerita fantasi itu biasanya bersifat ekspresif dan tidak baku, alias menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi saat kamu membaca cerita fantasi itu kamu tidak akan bosan dan akan mudah dipahami kata-katanya. Selanjutnya, jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi itu ada dua. Yang pertama, ada cerita fantasi total. Cerita fantasi total itu berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Semua yang ada dalam cerita fantasi tidak ada dalam dunia nyata. Contohnya adalah dongeng Alice in Wonderland. Nah, dalam cerita ini Alice itu tidak ada dalam dunia nyata. Tempat ia tinggal, kota ia tinggal itu tidak ada di dalam dunia nyata. Nah, yang kedua ada cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang masih mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama, tempat atau peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Contohnya nih, film Spider-Man, cerita Spider-Man misalnya. Mungkin saja si tokoh utama ini memang benar-benar dulu ada di kota tersebut, dan memang saat dia mengunjungi museum itu digigit oleh laba-laba, tapi dalam kenyataannya si tokoh utama itu tidak menjadi Spider-Man. Itu misalnya. Oke, yang selanjutnya unsur intrinsik teks narasi. Yang pertama itu ada tema, ide cerita. Jadi secara keseluruhan cerita itu tentang apa?
tokoh atau pemain yang terlibat dalam cerita. Yang ketiga, penokohan. Nah, penokohan ini berbeda ya dengan tokoh, jangan sampai kalian tertukar. Nah, penokohan itu adalah watak atau sifat tokoh dalam cerita. Nah, penokohan sendiri juga ada 3. Yang pertama ada antagonis, yaitu tokoh yang jahat. Yang kedua ada protagonis, yaitu tokoh yang baik. Yang ketiga ada tritagonis, biasanya tokoh ini yang membantu tokoh utama menyelesaikan masalahnya dan menjadi penengah antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Nah, selanjutnya ada alur. Alur itu ada 2, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju adalah alur yang dari awal cerita sampai akhir cerita itu diceritakan secara runtut, tidak ada yang berbalik-balik. Nah, sedangkan alur mundur, biasanya kalau alur mundur menceritakan konfliknya dulu, baru dia menceritakan ke masa lalu atau dari awal, nanti baru pas konflik ketemu lagi, yaitu di masa itu. Latar. Nah, biasanya kita sering salah mengira latar itu hanya tempat. Nah, latar itu ada 3 ya. Yang pertama ada latar suasana, yang kedua latar waktu, yang ketiga latar tempat. Nah, contohnya suasana misalnya di cerita itu menyenangkan, menyedihkan, menyeramkan, seperti itu. Latar waktunya misalnya di malam hari, di tahun 2000, seperti itu. Nah, yang ketiga ada latar tempat. Latar tempat ini biasanya lokasi yang pernah dialami tokoh, misalnya ada di sekolah, di rumah, di jalanan, seperti itu. Yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah bagaimana cara penceritaan dari penulis, misalnya sudut pandang orang pertama, pelaku utama, atau orang ketiga, serba tahu. Biasanya kalau sudut pandang pelaku utama, tokoh utama, itu cara penceritanya aku. Kalau yang orang ketiga serba tahu itu menyebutkan nama, misalnya Dian dan Rani selalu bermain bersama. Nah, itu orang lain kan yang menceritakannya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya gaya bahasa atau ciri khas yang sang penulis. Nah, gaya bahasa di sini bukan hanya majas ya, tetapi bagaimana penulis-penulis tersebut biasanya penceritaannya seperti apa. Kita akan tahu ada yang bersifat seperti katanya terlalu baku, ada yang caranya santai. Contohnya nih, Raditya Dika dan Sapardi Djoko Damono itu cara menulisnya berbeda. Yang terakhir ada amanat. Nah, amanat di sini maksudnya pesan moral yang ada dalam cerita tersebut. Jadi walaupun ini hanya cerita fantasi, tetapi kita tetap bisa mengambil pesan moral dari cerita tersebut. Oke, yang selanjutnya menceritakan kembali isi teks narasi. Hal pertama yang harus kamu lakukan tentu saja membaca teks narasi tersebut atau minimal mendengarkan teks narasi tersebut dari orang lain. Nah, yang lebih detailnya, yang pertama yaitu cara-caranya. 1. Menghilangkan informasi yang kurang penting. Jadi informasi yang tidak perlu kamu ceritakan itu sebaiknya dihilangkan. Yang kedua, menghilangkan informasi yang berlebihan. Jadi saat kamu membaca cerita yang berlebihan itu juga tidak perlu kamu masukkan. Yang ketiga, mengombinasikan sebagai informasi. Yang keempat, menyeleksi topik kalimat. Yang kelima, menciptakan topik kalimat. Yang keenam, membuat ikhtisar. Nah, saat membuat ikhtisar ini lah kamu merangkum apa-apa aja yang kemungkinan akan kamu ceritakan. Tapi sebaiknya saat kamu menceritakan kembali isi teks narasi menggunakan bahasa sendiri, karena dengan menggunakan bahasa sendiri kita atau pembaca akan lebih atau pendengar akan lebih memahami apa yang kita ceritakan. Karena kalau dengan sudah bahasa yang kita catat misalnya, itu biasanya pembaca bahkan akan bingung. Nah, sebaiknya ceritakanlah dengan bahasa